teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel YouTube ini bersama saya, Denny Chandra. Cepat terasa kita sudah berada di tahun 2021. Berbagai hal dan banyak kejadian yang terjadi di tahun 2020. Dan kalau boleh dibilang, mungkin selama 2020 hanya 60 hari yang hidup kita berlangsung secara normal. Setelah itu, kita seakan dipaksa untuk mengadopsi berbagai kebiasaan baru atau dengan istilah kerennya, new normal. Berbagai perencanaan, berbagai hal yang kita sudah susun di tahun sebelumnya berubah dengan sangat cepat dan harus segera direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Selama masa pandemi COVID-19 ini juga berbagai kebijakan berubah dengan sangat cepat dan tanpa bisa kita prediksi, mulai dari kebijakan pemerintah, kebijakan dalam dunia kerja, ataupun kebijakan dalam dunia pendidikan. Perkembangan dan laporan kenaikan kasus COVID-19 yang tiba-tiba bisa naik secara drastis juga ikut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan yang kita lalui setiap harinya. Mungkin untuk menggambarkan situasi ini sangat cocok dengan akronim yang sedang banyak dibicarakan saat ini, yaitu dengan VUCA, yaitu kondisi yang serba tidak pasti, yang tidak menentu, penuh dengan kerumitan, serta penuh dengan keraguan-raguan. Dan secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, pandemi COVID-19 ini juga turut mempercepat proses akselerasi berbagai perubahan dalam aspek kehidupan manusia baik secara internal maupun secara global. Mungkin di tahun 2019 kita masih berbicara tentang masa depan yang akan semakin digital, yang kita prediksi bakal terjadi sekitar 5 atau 10 tahun lagi, di mana kehidupan manusia akan lebih fleksibel dan berbagai hal bisa dilakukan dari jarak jauh secara virtual ataupun online. Tetapi siapa menyangka dengan adanya wabah COVID-19 ini turut mempercepat proses akselerasi tersebut. Kita seakan dipaksa untuk mengadopsi kebiasaan baru di mana kita harus bekerja dari rumah, anak-anak harus belajar dari rumah, teman-teman mahasiswa harus kuliah secara online dan virtual, begitu juga dalam hal berbelanja maupun berwisata pun sekarang ada yang sudah dilakukan secara virtual. Fenomena ini menjadi fenomena global dan memberikan dampak yang tidak dapat kita bendung serta harus kita persiapkan supaya kita tidak terlindas oleh perubahan yang berjalan begitu cepat. Jadi bagaimana dong caranya supaya kita tetap optimis menghadapi tahun 2021 ini dan mempunyai semangat untuk menggapai berbagai hal yang sudah kita rencanakan. Mungkin beberapa tips yang disampaikan oleh Robert Johansson dalam bukunya yang berjudul Leader Make the Future, 10 New Leadership Skill for Uncertain World. Jadi dalam bukunya tersebut, Robert Johansson mengatakan bahwa untuk menghadapi fenomena VUCA tadi, bisa kita hadapi juga dengan VUCA. Kalau VUCA yang pertama merupakan akronim dari Volatile, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity, maka VUCA yang kedua ini merupakan akronim dari Vision, Understanding, Clarity, dan Agility. Baik, kita akan bahas secara singkat satu persatu. Yang pertama, Vision. Untuk menghadapi hal yang serba tidak menentu, serba tidak penuh dengan sesuatu yang tidak menentu, kita harus memiliki visi. Visi adalah hal atau tujuan yang ingin kita capai secara jangka panjang, sehingga dengan adanya visi, kita dapat memproyeksikan diri kita saat ini dan mempersiapkan langkah untuk mencapai tujuan kita di masa depan dan kita tidak terjebak dalam keruwetan yang terjadi saat ini. Yang kedua adalah understanding, atau kita harus bisa memahami kondisi untuk menghadapi uncertainty atau ketidakpastian. Dengan memahami maksudnya adalah paling minimal kita harus memahami diri kita sendiri, di mana posisi kita saat ini, apa yang kita miliki, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita lakukan perubahan guna menghadapi ketidakpastian yang akan kita jumpai di tahun-tahun ke depannya. Yang ketiga adalah clarity,
yaitu kejelasan untuk menghadapi kompleksiti atau kerumitan yang terjadi. Maksudnya bagaimana? Dengan memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu secara jelas, kita bisa mengurai berbagai masalah yang terjadi atau berbagai kerumitan yang terjadi saat ini. Kalau diibaratkan berbagai hal atau kerumitan yang terjadi saat ini itu ibarat benang kusut, maka dengan memiliki kemampuan clarity atau bisa melihat sesuatu secara jelas dan mendetail, maka kita akan tahu di mana ujungnya benang yang kusut ini sehingga bisa kita urai untuk menyelesaikan keruwetan-keruwetan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah agility atau ketangkasan atau kecepatan. Ini bisa kita gunakan untuk menghadapi hal-hal yang saat ini yang bersifat ambiguity atau penuh dengan keraguan-raguan. Dengan memiliki ketangkasan atau kecepatan, kita bisa mencari alternatif, cepat menyesuaikan diri untuk berbagai hal atau berbagai rencana yang tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sehingga kita tidak berlama-lama, berlarut-larut menghabiskan waktu untuk menyelesaikan berbagai hal yang tidak bisa dilakukan sesuai rencana. Jadi dengan adanya 4 hal ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu kita untuk lebih optimis menghadapi tahun 2021 ini, yaitu dengan adanya vision, understanding, clarity, dan agility. Semoga hal tersebut bermanfaat bagi kita semua sehingga kita bisa menghadapi dan menjalani tahun 2021 ini dengan penuh semangat untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman dan tetap like dan subscribe channel YouTube ini, atau teman-teman bisa juga follow saya di Instagram @dennychandra. Terima kasih dan sampai jumpa.